Rizal, seorang pengusaha muda, memulai bisnis jual beli barang bekas yang penuh tantangan. Dengan kreativitas dan kerja keras, ia berhasil mengubah barang bekas menjadi produk bernilai tinggi. Ikuti perjalanan Rizal dalam membangun bisnis yang sukses meski banyak rintangan. Rizal adalah seorang pengusaha muda yang memulai bisnis jual beli barang bekas di kota besar. Setelah lulus kuliah, ia merasa bingung tentang karir yang ingin dijalani. Dunia kerja korporat yang membosankan tidak menarik baginya, dan meskipun orang tuanya menginginkan ia untuk bekerja di kantor, Rizal merasa bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang lebih bebas dan menantang. Suatu hari, Rizal berjalan-jalan di sebuah pasar barang bekas yang cukup terkenal di kota tempatnya tinggal. Di pasar ini, orang-orang menjual berbagai macam barang, mulai dari pakaian, elektronik, furnitur, hingga barang-barang antik. Melihat berbagai macam barang yang masih layak pakai namun harganya jauh lebih murah dibandingkan barang baru, Rizal merasa tertarik. Pasar barang bekas itu menyadarkannya bahwa ada potensi besar dalam industri ini. Barang bekas tidak hanya bisa didaur ulang, tetapi juga bisa dijual kembali untuk memberi manfaat ekonomi baik bagi penjual maupun pembeli. Rizal memutuskan untuk memulai bisnis jual beli barang bekas. Ia mulai dengan membeli barang bekas dari pasar dan menjualnya kembali secara online. Mengingat bahwa banyak orang lebih memilih membeli barang bekas karena harganya yang lebih terjangkau, Rizal merasa ini bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, walaupun ide tersebut terdengar sederhana, ternyata jalan yang harus dilalui tidak semudah yang ia bayangkan. Pada awalnya, Rizal bekerja sendiri, membeli barang bekas dari berbagai pasar dan menjualnya melalui platform online seperti e-commerce dan media sosial. Ia berpikir bahwa dengan sedikit kreativitas dan pemasaran yang tepat, ia bisa menjual barang-barang bekas tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ia beli. Ia mengambil foto barang-barang tersebut dengan baik, menggambarkan kondisi barang dengan jujur, dan menambahkan sedikit deskripsi menarik di setiap iklan. Namun, dalam praktiknya, ia mulai menghadapi kesulitan. Meskipun harga yang ia tawarkan lebih rendah daripada harga barang baru, ternyata banyak orang masih ragu untuk membeli barang bekas. Beberapa konsumen merasa khawatir tentang kualitas barang, khawatir barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Bahkan, ketika barang bekas tersebut berada dalam kondisi baik, banyak pembeli yang menawar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang ia tawarkan. Pada awalnya, Rizal merasa kecewa. Ia sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memotret, mendeskripsikan, dan memasarkan barang-barang tersebut, tetapi respons yang ia terima dari pelanggan tidak sesuai harapan. Banyak barang yang ia beli tetap tidak laku, dan ia harus menurunkan harga barang-barang tersebut lebih rendah dari harga yang ia bayarkan. Ia merasa seperti berjalan di tempat, dan semakin lama ia merasa semakin tertekan. Suatu hari, saat sedang merenung di kafe setelah seharian mengelola bisnisnya, Rizal bertemu dengan seorang teman lama, Denny, yang kebetulan juga sedang mencari peluang bisnis. Denny mendengarkan keluh kesah Rizal tentang bisnis jual beli barang bekas yang mulai membuatnya frustasi. "Coba deh, Rizal, pikirkan lagi model bisnismu. Mungkin kamu perlu sedikit inovasi untuk membuat bisnismu lebih menarik. Kalau hanya sekedar jual beli barang bekas, persaingannya bakal ketat banget," saran Denny. Saran itu membuat Rizal berpikir. Memang benar, persaingan bisnis jual beli barang bekas sangatlah ketat, dan banyak orang yang juga melihat peluang ini. Rizal tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang berbeda agar bisnisnya bisa berkembang. Ia kemudian berpikir untuk memperkenalkan konsep baru dalam jual beli barang bekas, yaitu membeli barang bekas yang masih memiliki nilai dan kualitas tinggi, kemudian merawatnya dan menjualnya kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Ini tentu saja membutuhkan investasi awal yang lebih besar, tetapi Rizal merasa bahwa ini bisa menjadi langkah yang tepat. Dengan sedikit modal yang dimilikinya, Rizal mulai membeli barang-barang bekas berkualitas,
seperti perabotan rumah tangga yang masih terlihat bagus dan tidak rusak, sepatu bekas yang masih layak pakai, serta barang-barang antik yang memiliki nilai historis. Ia juga mulai mencari pemasok dari tempat-tempat yang lebih terjangkau, seperti garage sale atau bazar barang bekas, di mana ia bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Rizal mulai merawat barang-barang yang ia beli, membersihkannya, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan memperbarui penampilan mereka. Misalnya, untuk sepatu bekas yang sudah usang, ia membersihkannya, mengganti tali sepatu, dan memberikan perawatan khusus agar sepatu itu tampak seperti baru. Begitu juga dengan perabotan rumah tangga, ia mengoleskan minyak kayu agar tetap terjaga kualitasnya dan terlihat menarik. Rizal bahkan mulai mencari barang-barang antik yang bisa diperbaiki dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, Rizal mulai melihat perubahan. Barang-barang yang ia perbaiki dan jual dengan kualitas lebih baik, menarik lebih banyak perhatian. Pelanggan mulai menyadari bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai lebih dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Rizal pun mulai menjual produk-produknya dengan harga yang lebih tinggi, dan perlahan-lahan ia mulai mendapatkan keuntungan. Namun, meskipun ada perubahan positif, tantangan baru muncul. Proses merawat dan memperbaiki barang bekas ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Rizal juga harus berhati-hati dalam memilih barang yang benar-benar layak diperbaiki dan dijual kembali. Kadang-kadang, ia merasa terjebak dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang pada akhirnya tidak terjual dengan harga yang diinginkan. Tidak hanya itu, Rizal juga mulai merasa kesulitan dalam mengatur stok barang dan menentukan harga yang tepat. Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi, pelanggan akan berpaling ke penjual lain yang menawarkan barang bekas dengan harga lebih murah, sementara jika harga yang ditawarkan terlalu rendah, ia tidak akan mendapatkan keuntungan yang memadai. Setelah beberapa bulan mencoba berbagai metode, Rizal menyadari bahwa ia perlu lebih fokus pada pemasaran dan branding. Ia mulai memanfaatkan media sosial lebih intensif untuk mempromosikan barang-barangnya dan membangun citra bahwa barang bekas yang ia jual tidak kalah kualitasnya dengan barang baru. Ia juga mulai berkolaborasi dengan influencer untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan visibilitas usahanya. Namun, di balik semua perjuangan itu, Rizal tahu bahwa perjalanan bisnis ini masih panjang. Walaupun ia mulai melihat hasil yang positif, ia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk memastikan kelangsungan usahanya. Bisnis jual beli barang bekas memang penuh dengan tantangan, tetapi Rizal yakin bahwa dengan ketekunan dan kreativitas, ia bisa melewati segala rintangan yang ada. Setelah Rizal mulai memodifikasi pendekatannya dengan membeli barang bekas berkualitas dan merawatnya untuk dijual kembali, ia merasa ada sedikit angin segar. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, ia sadar bahwa tantangan tidak berhenti begitu saja. Bisnis jual beli barang bekas membutuhkan konsistensi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Meskipun banyak pelanggan yang mulai melirik barang-barang yang sudah diperbaiki dan dijual kembali, Rizal merasa ia masih perlu strategi lebih untuk berkembang. Salah satu masalah yang terus mengganggu Rizal adalah cara mengelola stok barang yang ia beli dan jual. Terkadang, ia membeli barang dalam jumlah banyak tanpa memikirkan seberapa cepat barang itu bisa terjual, sehingga beberapa barang tetap menumpuk di gudang. Hal ini membuatnya merasa kesulitan dalam mengatur arus barang dan uang yang masuk. Bahkan, beberapa barang yang tidak laku sempat rusak atau kehilangan nilainya seiring waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Rizal mulai merencanakan lebih matang sebelum membeli barang bekas. Ia mulai mencatat jenis barang yang paling banyak dicari dan selalu berusaha memperkirakan tren permintaan. Misalnya, ketika ada musim tertentu, seperti musim liburan atau awal tahun ajaran baru, ia bisa memprediksi jenis barang yang akan banyak dicari oleh pembeli, seperti barang-barang antik, elektronik bekas, atau furnitur yang lebih modern dan masih dalam kondisi baik.
Rizal juga mulai memperkenalkan sistem pengelolaan inventaris yang lebih terstruktur. Ia mencatat setiap barang yang masuk dan keluar, serta menandai status setiap barang apakah sudah diperbaiki, siap dijual, atau harus dipulangkan karena tidak terjual dalam waktu tertentu. Meskipun awalnya terasa rumit, sistem ini membantunya untuk lebih mudah melacak barang yang tersedia dan membuat keputusan pembelian lebih bijak. Namun, meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan barang dan pemasaran, Rizal mulai menghadapi masalah lain, tingginya biaya operasional. Seiring dengan berkembangnya bisnisnya, biaya untuk merawat dan memperbaiki barang bekas juga semakin meningkat. Bahan baku seperti cat, bahan pembersih, dan alat perbaikan harus dibeli secara berkala. Selain itu, Rizal mulai mengontrak beberapa pekerja untuk membantu perbaikan dan pembersihan barang, yang tentu saja menambah biaya tenaga kerja. Semua ini membuatnya merasa terbebani, karena ia harus memastikan harga jual barang bekas tetap terjangkau, namun pada saat yang sama, ia juga harus mendapatkan keuntungan yang cukup. Pada titik ini, Rizal merasa seolah-olah ia terjebak dalam siklus yang sulit. Jika ia menaikkan harga terlalu tinggi, pelanggan akan mencari barang bekas yang lebih murah di tempat lain. Namun, jika ia menurunkan harga, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Terkadang, saat ingin mengurangi biaya operasional, Rizal merasa perlu berhemat dalam beberapa aspek, seperti kualitas perbaikan barang. Tetapi ini berisiko merusak citra bisnisnya jika barang yang dijual tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Krisis finansial mulai menekan Rizal. Ia merasa semakin sulit untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia harus menghadapi beberapa bulan di mana keuntungan tidak sebanding dengan usaha yang telah ia keluarkan. Tentu saja, hal ini menambah kekhawatiran dalam benaknya. Ia tahu bahwa jika tidak ada perubahan signifikan dalam bisnisnya, ia bisa saja kehilangan kesempatan ini dan terpaksa menutup usaha. Pada saat yang sangat sulit ini, Rizal kembali berpikir tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Pada suatu pagi, saat sedang minum kopi di ruang kerjanya, Rizal membuka sebuah artikel yang mengulas tentang bagaimana bisnis barang bekas dapat berkembang dengan baik jika difokuskan pada target pasar yang lebih niche dan lebih tersegmentasi. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana bisnis barang bekas dapat menguntungkan dengan memperkenalkan barang-barang vintage dan unik kepada para kolektor atau pembeli yang mencari barang-barang khusus yang sulit ditemukan. Rizal tersentak. Itu adalah ide yang belum ia pikirkan sebelumnya. Bukannya terus bersaing di pasar barang bekas yang terlalu besar dan penuh pesaing, Rizal mulai berpikir untuk memperkenalkan konsep baru dalam bisnisnya, barang bekas dengan nilai sejarah, vintage, atau antik yang lebih eksklusif dan bernilai tinggi. Ia memutuskan untuk menyasar para kolektor dan pembeli yang memiliki minat khusus pada barang-barang unik, seperti perabotan vintage, barang elektronik antik, atau pakaian bekas dari merek terkenal yang sudah sulit ditemukan. Dengan ide baru tersebut, Rizal mulai mencari barang-barang yang memiliki potensi untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Ia mulai berburu barang-barang langka yang memiliki nilai lebih, seperti radio antik, jam tangan bekas yang sudah tidak diproduksi lagi, atau bahkan pakaian retro dari brand terkenal yang sudah menjadi kolektor item. Rizal juga semakin selektif dalam memilih barang yang akan diperbaiki dan dijual, dengan berfokus pada kualitas dan keunikan, bukan hanya sekadar harga murah. Namun, langkah ini tidak serta-merta membuatnya sukses. Rizal menyadari bahwa menjual barang-barang antik atau vintage membutuhkan waktu yang lebih lama. Para kolektor biasanya sangat berhati-hati dan membutuhkan bukti keaslian dan kondisi barang yang sangat baik. Ini berarti Rizal harus melakukan riset lebih dalam tentang setiap barang yang ia beli dan pastikan untuk memperbaikinya dengan sangat hati-hati, untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar dapat menarik perhatian pasar yang tepat. Rizal pun mulai memperkenalkan konsep baru ini dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial yang lebih fokus pada barang-barang eksklusif dan unik. Ia mulai membuat video dan foto yang menarik,
menonjolkan cerita di balik barang-barang tersebut dan mengapa barang tersebut memiliki nilai lebih. Beberapa kolektor mulai melirik barang-barang yang ia tawarkan, dan perlahan-lahan, Rizal mulai merasakan sedikit perubahan positif dalam usahanya. Pendapatan mulai meningkat, dan ia merasa bahwa ia akhirnya menemukan jalannya. Namun, meskipun ada perubahan positif, Rizal tetap harus berhati-hati. Bisnis jual beli barang bekas yang mengandalkan barang antik atau vintage tetap penuh risiko. Ia harus terus bekerja keras untuk menjaga kualitas barang dan memastikan bahwa pelanggan tetap merasa puas. Tidak ada jaminan bahwa bisnis ini akan terus berkembang, tetapi Rizal merasa bahwa ia telah membuat langkah yang tepat. Setelah beberapa bulan menjalankan konsep baru yang lebih fokus pada barang-barang antik dan vintage, Rizal merasa bahwa usahanya mulai menemukan jalannya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ia mulai melihat hasil dari upaya keras yang telah ia lakukan. Pendapatan mulai meningkat, dan kolektor barang bekas yang lebih serius mulai tertarik pada produk-produk yang ia tawarkan. Rizal merasa puas, namun ia juga menyadari bahwa setiap langkah maju selalu diiringi dengan tantangan baru. Barang-barang vintage dan antik memang memiliki pasar yang cukup menguntungkan, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kualitas dan keaslian barang tersebut. Rizal mulai merasa kesulitan dalam memverifikasi keaslian beberapa barang antik yang ia temui di pasar. Banyak barang yang tampak menarik, namun ketika dicek lebih mendalam, ternyata memiliki cacat atau bukan barang asli seperti yang ia kira. Ini menjadi tantangan besar baginya, karena kredibilitas bisnisnya bergantung pada kepercayaan pelanggan terhadap barang yang ia jual. Selain itu, Rizal mulai merasa tertekan dengan permintaan yang terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan pasar, ia harus lebih banyak mencari barang-barang berkualitas tinggi, yang berarti ia harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membeli barang tersebut. Meski demikian, keuntungan yang ia dapatkan juga meningkat, tetapi kadang-kadang ia merasa kesulitan menyeimbangkan antara biaya dan harga jual yang sesuai. Barang-barang antik yang mahal seringkali hanya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan meskipun ada pembeli yang tertarik, tidak semua orang bisa membeli dengan harga tersebut. Tidak hanya itu, Rizal juga merasa terbebani dengan tekanan untuk menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatnya jumlah transaksi, ia tidak bisa lagi menangani semuanya seorang diri. Ia memutuskan untuk merekrut beberapa karyawan untuk membantu mengelola inventaris dan memperbaiki barang, serta memastikan bahwa pengiriman dilakukan tepat waktu. Tetapi hal ini membawa tantangan baru, karena ia harus mengatur manajemen tim, memastikan bahwa karyawan memahami standar kualitas yang ia inginkan, dan mengelola pengeluaran operasional. Pada satu malam yang sibuk, setelah beberapa bulan berjuang untuk mengelola bisnisnya, Rizal merasa sangat lelah. Ia duduk di kantornya, menghadap tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan berpikir, apakah ini semua layak? Apakah usaha ini benar-benar akan memberi hasil yang setimpal? Ia merasa bingung dan sedikit tertekan. Setiap kali ia merasa hampir mencapai kesuksesan, ada tantangan baru yang muncul. Ia mulai berpikir apakah ia bisa terus bertahan dalam bisnis ini atau apakah sudah saatnya untuk mempertimbangkan jalan lain. Namun, setelah merenung sejenak, Rizal tersadar. Ia tahu bahwa setiap bisnis pasti memiliki tantangan dan kegagalan di sepanjang jalan. Tidak ada jalan yang mulus. Setiap masalah yang ia hadapi adalah bagian dari proses belajar yang membentuknya menjadi pengusaha yang lebih baik. Ia sadar bahwa yang terpenting adalah tetap fokus pada tujuan dan terus berinovasi. Dengan memanfaatkan pengalaman yang telah ia peroleh selama ini, Rizal memutuskan untuk mencari cara-cara baru untuk meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan kualitas barang. Ia mulai lebih fokus pada pemasaran online, dengan membangun situs web yang lebih profesional dan melakukan pemasaran yang lebih agresif di media sosial. Rizal juga mulai berkolaborasi dengan beberapa influencer dan blogger yang memiliki pengikut yang tertarik dengan barang-barang vintage. Dengan cara ini,
ia bisa memperkenalkan produk-produknya ke audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Tak hanya itu, Rizal juga berusaha untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Ia mulai mengadakan program loyalitas bagi pelanggan tetap dan memberikan diskon khusus untuk mereka yang sering membeli. Dengan cara ini, ia berharap dapat menciptakan basis pelanggan yang lebih stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada pembeli baru. Selama proses ini, Rizal merasa semakin yakin dengan pilihannya untuk berfokus pada barang-barang antik dan vintage. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia menyadari bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah. Setiap masalah yang ia hadapi telah membantunya tumbuh dan belajar, dan ia yakin bahwa bisnisnya akan terus berkembang jika ia tetap berusaha dan menjaga kualitas serta hubungan baik dengan pelanggan. Pada akhirnya, Rizal merasa bangga dengan usaha yang telah ia jalani. Bisnisnya telah berkembang pesat, dan meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang tepat. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia sudah siap menghadapi tantangan berikutnya. Yang terpenting, Rizal kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia bisnis, tentang bagaimana mengelola risiko, dan bagaimana menjaga kualitas dalam setiap transaksi. Dengan tekad dan semangat yang baru, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang. Melalui usaha dan ketekunan, Rizal akhirnya berhasil menjadikan bisnis barang bekas sebagai peluang yang menguntungkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha dan berinovasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita inspiratif lainnya.